Jadi antibiotik itu dicampur di pakan, dikasih makan dalam jumlah dosis yang kecil, dan itu ternyata ada yang namanya itu antibiotic growth promoter. Jadi antibiotik itu malahan promote penambahan berat badan di ayam itu loh. Jadi ini salah satu permasalahan ya. Nah di Indonesia ini ternyata cukup rampant ya. Maksudnya penggunaan antibiotik secara tidak terkontrol itu ya lagi-lagi di Indonesia ya. It's hard to control. Podcast ini merupakan opini pribadinya gue, dan opini pribadi gue itu dibangun berdasarkan research papers yang gue baca dan gue telaah, yang menurut gue itu kredibel. Dan podcast ini bukan medical advice. Dan juga bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, please subscribe, share, dan komen. Semua komen gue terima. Lu mau komen positif, mau komen hujatan, it's fine. Oke, langsung komen. Thank you so much guys, semoga bermanfaat. Halo Ko Felix. Sekarang saya mau tanya kok soal masalah ayam nih kok. Kita kan tahu maksudnya ayam itu ada dua jenis ya kok. Ada yang ayam kampung, ada ayam boiler. Nah mungkin kok bisa bahas kok tentang ayam itu kalau dalam nutrisi itu sebagai apa, dan mungkin perbedaan sedikit antara ayam boiler dan ayam kampung kok. Oke, jadi ngomong soal perayaman ya, chicken poultry itu ayam-ayaman, menurut gue itu salah satu sumber protein yang bagus. Dan itu termasuk tergolong murah ya. Jadi kalau kita bandingin ayam dengan daging sapi, daging ikan, itu produk-produk ayam-ayaman itu salah satu yang paling murah, yang lebih murah dibanding yang lain. Dan kalau dari sisi protein, nutrisi dan segala macam itu comparable juga sih. Walaupun kalau kita ngomong dari sisi harga, dari sisi kualitas protein, dari sisi nutrisi, itu sebenarnya comparable dengan protein-protein hewani yang lainnya. Nah, produk-produk protein hewani itu juga sama sebenarnya kayak produk-produk sayur-sayuran sama buah-buahan. Mereka itu ada jenisnya, ada cultivarnya, ada breednya, ngerti kan? Jadi kan orang zaman dulu juga sama ya. Dulu mereka tuh ngelihat oke, ayam mana yang bisa dikawin silangkan supaya pertumbuhannya lebih cepat. Ya kan? Jadi kita ngelihat oh ayam A sama ayam B kalau kita kawin silangkan ayam ternyata dapat ayam C yang ketahanan tubuhnya oke, pertumbuhannya cepat dan lebih produktif gitu, lebih ekonomis. Nah, juga sama. Jadi kalau kita ngelihat ayam broiler dan ayam kampung kita itu adalah ayam yang natural ya, yang belum di crossbreeding. Sedangkan ayam broiler itu adalah ayam yang udah di crossbreed, udah dikawin campur dan akhirnya dapetin ayam broiler yang biasanya itu datang dari Eropa. Itu kan ayam broiler datang dari Eropa ya, makanya dibilang ayam ayam ras atau ayam Eropa. Nah, jadi itu sebenarnya bukan dari sisi bukan cuma dari itu cuma dari sisi genetik sih, dari sisi crossbreeding. Jadi kalau kita ngomong soal gimana ayam itu dibudidayakan secara komersil, ya lagi-lagi kan kita bisa ngelihat ya, jenis ayam itu kalau ayam kampung itu dibiarin lari-lari di lapangan luas, lu ngasih makan juga mungkin dia kebanyakan makan cacing-cacing yang ada di tanah dan segala macam. Jadi itu mungkin lebih natural. Nah, kalau kita ngomong soal produksi ayam secara komersil, nah itu menjadi salah satu maksudnya yaitu sisi negatifnya ya. Di mana ayam itu dikumpulin, dimasukin ke dalam, jadi makanya namanya factory farming. Factory farming ya semua ayam itu dikumpulin di satu tempat dengan apa? Dengan space yang lebih sedikit dan nggak bisa gerak. Terus begitu populasi ayam itu dikumpulin di satu tempat dalam sesuatu yang padat ya, populasi yang sangat-sangat tinggi dengan luas area yang kecil, yaitu penyakit semua keluar ya. Jadi kan bakteri, virus dan segala macam. Nah, jadi dari sisi factory farming, nah disitulah penggunaan antibiotik. Ya kan, jadi kan mereka tuh harus dijaga. Ya lu jangan sampai ada penyakit nanti kesebar dan segala macam. Nah, di sini penggunaan antibiotik ini sangat-sangat menarik ya di perayaman. Jadi selain mereka itu pakai namanya subclinical atau subtherapeutic. Jadi antibiotik itu dicampur di pakan, dikasih makan dalam jumlah dosis yang kecil, dan itu ternyata ada yang namanya itu antibiotic growth promoter. Jadi antibiotik itu malahan promote penambahan berat badan di ayam itu loh, somehow. Jadi, jadi itu kayak jadi seakan-akan, nah ini perayaman inilah ya jadi sisi negatif dari factory farming ayam adalah yaitu menggunakan antibiotik kan. Jadi antibiotik ini bukan cuma dari sisi dia itu menekan penyakit, tapi juga dari sisi growth promoter.
pertumbuhan itu yang dipromosiin secara artificial, bukan secara alami. Nah, di sini jadi apa? Jadi sisi negatifnya ya. Itu mungkin yang kenapa orang tuh sering merasa kalau makan ayam boiler tuh jadi kurang sehat gitu dianggap. Yes, yes, betul. Jadi ini salah satu permasalahan ya. Nah, di Indonesia ini ternyata cukup rampant ya. Maksudnya penggunaan antibiotik secara tidak terkontrol itu ya lagi-lagi di Indonesia ya. It's hard to control. Apalagi kalau ada pemain-pemain ayam yang mungkin size-nya itu kecil ke medium, nah itu kan susah dikontrol ya dari dinas peternakan dan segala macam. Jadi mereka itu menggunakan antibiotik secara secara apa? Secara tidak terkontrol. Ya lu bisa lihat ini gue share beberapa research papers yang dari FAO, dari juga peneliti-peneliti Indonesia yang udah ngangkat isu ini sebenarnya. Sebenarnya penggunaan antibiotik itu lagi-lagi ya, kita harus lihat balance-nya. Antibiotik berguna di satu sisi, tapi ya kalau kalau lu pakai secara tidak terkontrol, ya itu jadi permasalahan juga. Jadi permasalahan dengan penggunaan antibiotik di poultry farming, di apa peternakan ayam ini yaitu kalau tidak terkontrol satu, antibiotic resistant. Jadi ada resistensi antibiotik ya. Yang itu akhirnya bisa loncat juga ke manusia. Jadi kan kadang bakteri-bakteri itu kan kita nggak tahu, lu pakai terus antibiotik itu nggak terkontrol, jadi bakterinya jadi resisten. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua juga permasalahannya ya antibiotik residu di daging ayam itu ya bisa berpengaruh negatif ke kita. Ada juga jadi residu artinya lu kasih antibiotik ke ayam itu. Cuma masih ada sisa gitu antibiotik di daging ayamnya, belum termetabolisme secara sempurna di ayam itu loh. Jadi pas ayam itu betul. Betul sekali. Jadi antibiotic residue itu yang akan jadi permasalahan. Jadi kan antibiotic residue itu bisa contohnya paling simpel adalah ngerusak your gut microbiota ya, apa gut lining apa bakteri dalam perut kita itu jadi bermasalah. Karena residu antibiotik itu nomor satu. Terus yang kedua, ada juga yang mungkin orang itu alergi terhadap antibiotik kan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu ya ada juga beberapa beberapa apa data ya walaupun ini nggak langsung secara direct, tapi ya ini bisa berhubungan dengan endocrine signaling hormon. Jadi kan ada mitos ya, bukannya mitos, ada isu yang dibilang oke kalau lu jangan makan ayam terus nanti hormon lu terganggu, nanti lu anak-anak itu jadi lebih cepat pubertas yang gitu-gitu loh. Ada kan? Iya, iya itu bukan mitos ya, itu maksudnya berdasarkan data yang ada. Takutnya seperti itu gitu loh. Nah, itu jadi dari sisi perayaman ya di situ permasalahannya. Berarti kalau direkap kita mungkin bisa terpapar dari sisi antibiotik plus gangguan hormon, berarti itu dua lah ya side efeknya ya kok. Jadi antibiotik itu sendiri macam-macam ya. Jadi ada antibiotik itu yang berhubungan dengan endokrin sistemnya kita, sistem perhormonnya kita. Bukan cuma dari sisi itu ya, ada yang juga nyerang thyroid gland, tiroid, macam-macam sih sebenarnya. Jadi permasalahan ayam ayam potong atau factory farming ayam ini ya ini permasalahannya. Oh, kalau dari cara masak kok, apakah itu akan membantu mengurangi dari resiko kesehatan itu kok? Mungkin dipanggang atau direbus itu atau bahkan yang orang-orang blender tuh kok biasanya kadang. Kalau masak mungkin karena kan masak itu dia panas ya. Mungkin ada bakalan antibiotiknya bakalan inactivated, terinaktivasi. Itu mungkin sebagian, tapi kan kalau kita ngelihat antibiotik itu kan kalau kita lihat dari sisi kimianya ya, panas itu belum tentu. Bukan cuma dari sisi panas saja lu bisa menghilangkan antibiotik itu. Takutnya dia di breakdown menjadi secondary metabolites yang turunan-turunan lagi yang kita nggak tahu efeknya kan. Itu. Oke, kalau dari kalau dari bagian kok mungkin ada kadang orang bilang katanya jangan makan dadanya, mendingan makan paha aja ayam boiler. Apakah itu sama atau mungkin ada perbedaan sedikit? Eh, Kalau bagi gue, karena kan antibiotik ini growth promoters yang dikasih di pakan ya. Jadi kalau menurut gue ya sama aja sih. Kalau Ya, berarti kalau bisa kita menghindari ayam boiler lah ya. ya maksudnya ayam broiler itu gimana ya? Menurut gue
kita harus lihat dari sisi risk and benefit ya, resiko dan benefit lagi-lagi. Menurut gue itu ayam broiler itu dari sisi kilo per kilo itu murah, ya kan? Itu sumber protein yang bagus. Nah, lagi-lagi, gue selalu bilang kita itu makan harus divariasiin. Semua yang kita makan itu harus variasi, jadi kita itu tidak terekspos ke satu resiko yang terus-menerus. Nah, jadi contohnya kalau kita makan ayam broiler ya lu ganti-gantian aja. Lu kadang makan daging sapi, lu kadang makan ikan, lu kadang makan ayam kampung. Lu jangan makannya itu mulu gitu loh. Jadi maksudnya kita protein hewan itu kita variasiin. Sama juga dengan sayur-sayuran, sama juga dengan buah-buahan ya. Apapun yang kita makan, jangan kita itu makan itu mulu. Kita harus variasiin karena eh, salah satu manfaat kita tuh memvariasikan makanan kita satu, kita tuh terhindar dari resiko yang itu mulu, ya kan. Terus yang kedua, kita itu dapat nutrisi yang bermacam-macam. Itu sih. Jadi di sini gue bukannya ngomong, di sini gue bukan ngomong untuk bilang, oh lu jangan makan ayam broiler ya, jangan ya. Di sini bukan itu. Di sini kita cuma mau share inilah resiko yang ada hubungan dengan factory farming, dengan apa commercial production dari perayaman. Nah lagi-lagi kalau lu punya budget, kalau lu bisa pelihara ayam sendiri ya itu the best. Apapun yang kita gedein sendiri, contohnya di rumah atau di kalau lu ada belakang di apa halaman belakang lu bisa, ya itu oke. Tapi lagi-lagi ini kita harus bandingin antara resiko dan benefit sih. Yap. Oke. Jadi semoga bermanfaat people.